Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ikatan kimia, tentang ikatan logam, part yang ketiga. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya, dari part pertama sampai ke 2B tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, teman-teman bisa cek video sebelumnya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas, atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Pada pembahasan ikatan logam ini sangat penting sekali teman-teman, karena pada pembahasan kali ini lebih sering menjelaskan sifat-sifat logam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenapa sih logam itu saat dipukul atau ditempa itu tidak hancur, hanya bengkok saja, dan kenapa logam itu sifatnya mengantarkan listrik. Jika kita bandingkan arang dengan besi, saat dipukul, kenapa arang itu mudah hancur, tapi besi malah tetap kuat. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang sifat-sifat ikatan logam ini teman-teman. Sekarang kita bahas yang terakhir dari ikatan kimia, yaitu ikatan logam. Hal-hal yang akan kita pelajari: pertama, apa itu ikatan logam? 2. Struktur kisi logam. 3. Sifat-sifat logam. 4. Mengapa arang atau ikatan kovalen antar karbon akan hancur sedangkan besi akan bengkok? Ikatan logam adalah tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation. Ikatan logam pertama kali ditemukan oleh Drude pada tahun 1902. Kemudian dikembangkan lagi teori ikatan logam oleh Lorentz pada tahun 1916, yang lebih dikenal sebagai teori lautan elektron. Kawat tembaga digunakan sebagai pengantar listrik dalam kabel, besi digunakan untuk setrika sebagai pengantar panas, dan emas atau perak digunakan untuk perhiasan dalam bentuk yang indah. Apa penyebab logam memiliki sifat tersebut? Hal ini disebabkan atom-atom pada logam tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bergabung melalui ikatan logam. Atom logam mempunyai elektronegatifan rendah seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif. Berdasarkan sinar X, logam-logam membentuk kisi kristal. Seperti ini teman-teman gambarnya. Struktur kisi logam tersusun dalam kation-kation. Perhatikan gambar. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan di dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak di antara semua kation, membentuk lautan elektron. Gaya elektrostatik antar muatan positif logam dan muatan negatif dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut. Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut ikatan logam. Jadi dalam ikatan logam terjadi tarik-menarik antar kation dan lautan elektron ini sebagai perekatnya. Lautan elektron ini terbentuk dari elektron valensi dari logam-logam. Kita tahu sebelumnya bahwa logam itu mudah melepaskan elektron, sedangkan yang non-logam kan menerima elektron. Karena mudahnya melepaskan elektron, jadinya elektron itu jadi lebih bebas. Sehingga lama-kelamaan, karena logam semuanya melepaskan elektron, terbentuklah sebuah lautan elektron. Elektron yang bebas bergerak pada lautan elektron menyebabkan logam yang dapat mengantarkan listrik, sehingga logam banyak digunakan sebagai pengantar listrik dalam kabel. Atom logam dengan atom logam tersusun rapat membentuk struktur raksasa, sehingga logam mempunyai titik leleh dengan kekerasan yang tinggi. Dengan demikian, logam banyak digunakan sebagai penghantar panas. Kita bisa lihat ilustrasi struktur logam jika ditempa. Logam kan tersusun dari ikatan-ikatan logam. Misalnya kalau dipukul dengan palu, maka cuma terjadi pergeseran antara muatan-muatan positifnya. Sehingga saat logam dipukul atau ditempa, itu hanya membuat bengkok saja. Beda dengan struktur ikatan ion, seperti garam misalnya. Kalau garam dalam bentuk padatan, kalau dipukul, maka garam itu akan hancur. Karena garam tersusun dari ikatan ion. Ikatan ion itu kan terdiri dari muatan positif dan minus. Kalau misalnya dipukul atau ditempa, maka akan terjadi pergeseran muatan-muatannya, sehingga dia nanti akan hancur. Beda sekali dengan ikatan logam yang hanya terdiri dari muatan positif saja. Oleh karena logam mudah dibentuk dengan ditempa, maka logam banyak digunakan untuk perhiasan atau pajangan dengan bentuk yang indah. Mengapa arang atau ikatan kovalen antar karbon akan hancur, sedangkan besi akan bengkok? Pembahasannya sama teman-teman seperti yang sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena lautan elektron pada kristal logam memegang erat ion-ion positif pada logam, sehingga apabila dipukul atau ditempa logam tidak akan pecah, tercerai-berai, tetapi bergeser atau terlihat bengkok. Hal inilah yang menyebabkan sifat logam ulet dapat ditempa maupun diulur menjadi kawat. Logam mempunyai sifat-sifat antara lain: A. Pada suhu kamar umumnya padat. B. Mengkilap. C. Mengantarkan panas dan listrik dengan baik. D. Dapat ditempa dan dibentuk. Sekian video dari saya tentang ikatan kimia, yaitu ikatan logam part yang ketiga. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.